Halo, nama saya Fiori Afriela Putri, NIM Channel 31321111175. Halo, perkenalkan nama saya Lasya Fauzia Ahmad dengan NIM J03132111070. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Abdullah Putri dengan NIM J0313211198. Nah, dari video pembahasan tersebut, kami mengambil contoh ekosistem darat, yaitu ekosistem taman, di mana di ekosistem taman ini terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem taman terbuka lengkap dan tidak lengkap, dan satu lagi ekosistem taman tertutup tidak lengkap. Nah, selanjutnya pengertian ekosistem terbuka sendiri adalah suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang ada di sebelah saya. Ini merupakan contoh dari ekosistem taman terbuka lengkap, yang dimana pada ekosistem ini terbagi menjadi 2 komponen, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Untuk komponen biotiknya, terdapat produsen, yaitu tumbuhan hijau, sedangkan untuk konsumennya terbagi menjadi 3 konsumen, yaitu ada konsumen primer, contohnya kupu-kupu, lalat, capung, dan serangga lainnya. Yang kedua adalah konsumen sekunder, contohnya tikus dan semut. Dan yang terakhir adalah konsumen tersier, yaitu manusia sendiri. Nah, untuk pengurainya terdapat cacing tanah dan bakteri. Dan untuk komponen abiotiknya terdapat batu, tanah, cahaya matahari, air, dan suhu. Nah, sedangkan ekosistem lengkap merupakan suatu ekosistem yang lebih menekankan kepada biotik maupun abiotiknya. Jika biotik dan abiotiknya lengkap, maka bisa disebut dengan ekosistem lengkap. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ekosistem terbuka tidak lengkap. Ekosistem terbuka tidak lengkap adalah ekosistem dengan batas yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi melintasi batas. Kenapa ekosistem ini disebut dengan ekosistem tidak lengkap? Karena komponen penyusun di dalamnya tidak terpenuhi, sehingga ekosistem ini disebut dengan ekosistem tidak lengkap. Contohnya ekosistem taman yang ada pada video itu, di mana ekosistem taman ini terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada ekosistem ini terdiri atas komponen primer, yaitu tanaman. Yang kedua ada komponen sekunder, yaitu kupu-kupu dan kucing. Dan yang terakhir ada komponen pengurai, yaitu cacing. Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem ini terdiri atas tanah, udara, dan sinar matahari. Pada ekosistem ini tidak terdapat komponen tersier, maka dari itu ekosistem ini disebut dengan ekosistem terbuka tidak lengkap. Selanjutnya adalah ekosistem darat berupa ekosistem tertutup. Kita mengambil greenhouse sebagai ekosistem tertutup. Kenapa sih greenhouse dikatakan sebagai ekosistem tertutup? Karena aliran energi yang ada di dalam greenhouse tersebut tidak dapat keluar, dan aliran energi yang ada di luar greenhouse tersebut tidak dapat masuk. Nah, komponen penyusun apa aja sih yang ada di dalam greenhouse? Kita temui ada komponen biotik maupun komponen abiotik, di mana tumbuhan mendominasi komponen-komponen lainnya yang ada di greenhouse itu sendiri. Nah, tumbuhan menjadi produsen pada komponen biotik. Nah, sedangkan manusia sendiri menjadi satu-satunya konsumen pada komponen biotik. Nah, selain komponen biotik, kita temui juga adanya komponen abiotik, di mana kita menemukan adanya tanah dan oksigen maupun karbon dioksida. Nah, kenapa sih kita bisa mengetahui adanya karbon dioksida maupun oksigen? Karena tumbuh-tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis tersebut. Nah, kita ketahui bahwa greenhouse sengaja diciptakan oleh manusia untuk kebutuhannya agar tanaman-tanaman yang ada di dalam greenhouse tersebut dapat terjaga dari pengaruh buruk cuaca maupun hama-hama dan hewan-hewan lainnya. Oleh karena itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa greenhouse merupakan ekosistem tertutup yang tidak lengkap. Sekian dari kelompok kami. Buah mangga dipetik Atta. Mangga mantap ditepiknya Pak Ari. Yuk bersama jaga lingkungan kita. Agar tetap aman dan asri.